Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Hijra Elshifa Rosadi, mahasiswi Antropologi Sosial dengan NIM E112-123-1083. Video ini saya buat untuk menuntaskan tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Antropologi Kebijakan dengan dosen pengampu Mbak Dwi Surti Junida, SOS, MSI. Kemudian substansi tugas mata kuliah ini adalah menjelaskan mengenai antropologi kebijakan. Nah, sebelum masuk ke definisi antropologi kebijakan, saya akan menjelaskan secara singkat tentang bagaimana sejarah dan perkembangan antropologi kebijakan terlebih dahulu. Awal perkembangan antropologi terjadi di abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Pada masa ini, antropologi belum secara langsung terlibat dalam studi kebijakan, meskipun para antropolog memberikan wawasan penting yang sering digunakan untuk mendukung pengambilan kebijakan kolonial. Selanjutnya, di tahun 1950-an hingga 1970-an, yaitu periode pasca Perang Dunia II, pada masa ini kajian terhadap kebijakan mulai tumbuh, namun masih dalam konteks yang lebih praktis, yaitu memberikan rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian lapangan. Kebangkitan antro-kebijakan terjadi di tahun 1980-an hingga 1990-an. Nah, di era ini, antro-kebijakan mulai berkembang sebagai cabang yang lebih jelas. Para antropolog mulai tertarik mempelajari kebijakan bukan hanya sebagai objek penelitian, tetapi sebagai proses budaya. Perkembangan antropologi kebijakan di era globalisasi terjadi di tahun 2000-an hingga masa kini. Seiring globalisasi, antropologi kebijakan semakin berfokus pada dampak kebijakan global terhadap komunitas lokal. Tema-tema seperti neoliberalisme, kebijakan pembangunan, hak asasi manusia, kesehatan global, dan perubahan iklim menjadi fokus utama dalam studi antropologi kebijakan. Kemudian saya akan menjelaskan lebih dalam tentang antropologi kebijakan, dimulai dari definisi. Nah, definisi dari antropologi kebijakan sendiri adalah cabang ilmu dalam antropologi yang berfokus pada analisis kebijakan publik dari perspektif budaya. Antropologi kebijakan juga mengacu pada analisis kebijakan dengan memperhatikan praktik budaya dan sosial masyarakat. Kemudian, antropologi kebijakan mengkaji bagaimana kebijakan diciptakan, diterima, dipahami, dan dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kebijakan juga dilihat sebagai proses yang mencerminkan praktik, kekuasaan, ideologi, dan hubungan sosial. Ruang lingkup antropologi kebijakan mencakup beberapa aspek penting, yaitu pertama ada analisis kebijakan. Maksudnya, mengkaji proses pembuatan kebijakan, termasuk bagaimana kebijakan dirumuskan, siapa yang terlibat, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan kebijakan. Kemudian kedua ada implementasi kebijakan, yaitu memahami bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi selama proses implementasi. Ketiga, ada dampak dari kebijakan. Ini menilai dampak kebijakan terhadap masyarakat, baik itu dampak positif maupun negatif, serta bagaimana masyarakat merespon kebijakan tersebut. Kemudian keempat, ada konteks sosial budaya, yaitu menganalisis bagaimana konteks sosial dan budaya mempengaruhi kebijakan. Begitu juga sebaliknya, yaitu bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi konteks sosial dan budaya. Kelima, ada partisipasi masyarakat. Mempelajari peran partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan, serta bagaimana partisipasi ini dapat meningkatkan efektivitas dari kebijakan. Kemudian ada contoh studi kasus dari antropologi kebijakan. Saya akan ambil tema tentang pengurangan kemiskinan di perkotaan.
itu penelitian oleh antropolog bernama David Harvey dalam bukunya Social Justice in the City, yang mengkritik bagaimana proses urbanisasi dan perencanaan kota seringkali memperburuk kemiskinan dengan memperkuat segregasi sosial dan ekonomi. Metode etnografi dalam antropologi kebijakan membantu dalam mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks tentang bagaimana kebijakan diimplementasikan dan bagaimana masyarakat berinteraksi dengan kebijakan tersebut. Kemudian, ada beberapa cara metode etnografi digunakan dalam konteks antropologi kebijakan, yaitu ada observasi partisipatif, wawancara mendalam, etnografi digital, dan analisis konteks budaya. Kemudian, saya akan menjelaskan contoh kasus penggunaan metode etnografi di dalam antropologi kebijakan, yaitu simposium yang berjudul Peran Penting Antropologi dalam Pengembangan Implementasi Kebijakan, Kasus Praktik Pencegahan Kebakaran Hutan di Universitas Indonesia, dalam paparan Profesor James J.F. Etnografi digunakan untuk memahami hubungan antara satu dengan yang lain dalam implementasi kebijakan. Studi situasi implementasi di lapangan dapat mengubah atau memperbaiki kebijakan yang ada, seperti perubahan program perbankan untuk desa di Wonogiri. Kemudian, penelitian lapangan oleh Profesor James J.F. ini juga menunjukkan bagaimana etnografi membantu memperbaiki kebijakan pengendalian kebakaran lahan gambut dengan memahami hubungan sosial dan praktik lokal. Baik, sekiranya itu saja penjelasan dari saya mengenai antropologi kebijakan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.